Bertemu kembali teman-teman. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk menerangkan bagaimana caranya untuk merubah susunan workspace pada Adobe Premiere menurut selera kita. Kegunaannya adalah untuk mempermudah kita dalam mengedit video. Ini adalah susunan workspace yang saya gunakan. Dan ini adalah susunan workspace bawaan dari Adobe Premiere. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk menekan tombol like dan tombol merah subscribe di bawah video ini agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Sekarang kita buka Adobe Premiere-nya. Nanti kita akan membuat folder baru untuk menyimpan Adobe Premiere dengan susunan workspace yang kita buat dan akan kita munculkan di desktop. Kita delete atau hapus folder pembuka ini, lalu klik menu file, new, project, akan keluar folder new project. Saya akan memberi nama Premiere 2020. Teman-teman bisa memberi nama apa saja menurut selera teman-teman. Di lokasian tekan browse, lalu teman-teman bisa memilih folder tempat penyimpanan. Saya memilihnya di folder SNTUG, lalu select folder. Biarkan settingan default Adobe Premiere, jangan dirubah, lalu klik OK. Sekarang klik menu editing. Ini adalah tampilan workspace default Adobe Premiere yang akan kita rubah menurut selera kita. Saya akan merubah susunan workspace seperti milik saya. Setelah teman-teman mengerti, teman-teman bisa merubahnya menurut selera teman-teman sendiri. Workspace yang ada sekarang ini sebagian akan kita pindahkan, sebagian lagi akan kita hilangkan. Pertama saya akan memberi workspace essential graphic karena essential graphic ini termasuk sering digunakan, terutama untuk menambahkan efek-efek pada video yang kita edit. Klik pada menu Windows, lalu klik essential graphic. Maka akan muncul workspace baru, workspace essential graphic. Setelah itu kembali menu Windows, lalu klik Lumetri Color. Panel Lumetri Color itu akan bersatu di workspace Essential Graphics. Lumetri Color ini sangat berguna untuk mengatur warna di video yang kita edit atau color grading dan termasuk sering kita gunakan. Sekarang pindahkan soft monitor ini ke workspace Essential Graphics. Klik soft monitor, jangan dilepaskan, lalu tarik ke workspace Essential Graphics sampai berwarna biru, lalu lepaskan. Saya jarang menggunakan soft monitor. Untuk mengontrol video, saya lebih senang menggunakan program monitor. Sekarang Essential Graphics, Lumetri Color, dan soft monitor bersatu di dalam satu workspace. Sekarang kita mendelete atau menghapus panel yang tidak kita perlukan, seperti metadata, lalu audio, klik mixer, klik kanan klik panel, media browser, klik kanan klik panel, library, klik panel, info, klik panel, lalu marker, klik panel, history, klik panel. Sekarang kita klik panel efek kontrolnya dan jangan dilepas, lalu tarik ke workspace project sampai tengahnya berwarna biru, lalu dilepas. Sekarang panel project, panel efek kontrol sudah bersatu di dalam satu workspace. Sekarang akan kita pindahkan workspace project ini ke sebelah kiri dari workspace program monitor. Letakkan pointer mouse di sebelah kanan efek kontrol di workspace dari project
sampai terlihat kotak 2 di bawah pointer mouse. Lalu klik dan jangan dilepas, tarik ke atas. Letakkan di sebelah kiri program monitor yang berwarna biru, lalu lepaskan. Setelah itu, klik di atas menu tool sebelah kiri, lalu tarik ke atas dan letakkan di bawah Workspace Project sampai berwarna biru, lalu lepaskan. Sekarang dikecilkan agar rapi. Workspace yang kita susun ini sudah selesai, tapi masih akan saya tambah sekuen. Di Workspace Project klik kanan, lalu New Bin, lalu kita beri nama sekuen. Yaitu klik File, lalu New, yaitu sekuen. Itu akan muncul folder New Sekuen. Kita akan membuat sekuen yang biasa digunakan untuk YouTube. Di sini banyak kali program yang biasa digunakan untuk video, tapi kita akan membuat sendiri. Di kolom sekuen name kita akan memberi nama HD dengan huruf besar, spasi 1280 dikali 720 spasi 25 spasi fps. Sesudah itu tekan setting, lalu di editing mode-nya kita pilih custom. Di time base kita pilih 25 fps. Setelah itu di frame rate-nya kita masukkan nilai 1280 sesuai dengan yang kita buat tadi. Di horizontal kita beri nilai 720. Untuk pixel aspect ratio-nya kita beri quad pixel. Untuk fill-nya kita beri no fill. Lalu display formatnya akan menyesuaikan dengan time base yang kita buat tadi. Lalu sample rate-nya biarkan dengan 48.000 Hz. Display formatnya auto sample. Lalu maksimum bit depth-nya dan maksimum render quality diklik. Sesudah itu klik track. Untuk videonya saya pilih 5 track. Untuk audionya cukup dengan 4 track. Lalu klik save. Setelah itu di sekuen preset-nya saya akan ketikkan HD spasi 720p spasi 25 fps. Di deskripsinya saya tuliskan juga HD spasi 720p spasi 25 fps. Lalu resolusinya 1280 dikali 720, lalu 25 spasi fps. Lalu oke. Sekuen yang kita buat sudah ada di folder sekuen preset. Klik oke. Lalu sekuennya sudah terlampir di Workspace Project. Setelah itu kita masukkan ke folder sekuen yang telah kita buat. Di sini terlihat track videonya ada 5 dan track audionya ada 4. Sekarang kita akan memberi nama Workspace yang kita buat ini. Klik Windows, klik Workspace, lalu Save as New Workspace, lalu saya beri nama SNTUG sesuai dengan channel saya, lalu klik OK. Workspace yang kita buat namanya sudah muncul di atas ini. Kita akan mencoba mengimport video.
Klik 2 kali di video, maka akan muncul di shop monitor. Kita klik kembali Lumetri Color. Lalu kita install video ke timeline. Jika kita hanya membutuhkan videonya, klik kanan, klik view link, lalu delete audionya. Kita kembalikan lagi, Ctrl Z. Dengan susunan workspace seperti ini, pekerjaan kita jadi nyaman. Kita tinggal menggeser ke atas bila kita ingin menggunakan efek atau preset, atau menggeser mouse ke kanan bila kita ingin menggunakan Lumetri Color atau essential graphic. Sekarang kita delete dulu videonya. Sesudah itu tekan Ctrl Shift atau Ctrl X di keyboard. Sekarang kita tutup dulu Adobe Premiere-nya. Kita klik File Explorer, lalu kita pilih folder D, lalu kita pilih folder Essential, lalu klik kanan pada Adobe Premiere yang kita simpan itu. Pilih Send to, sesudah itu pilih Desktop. Agar tidak terlalu panjang judulnya, tulisan shortcut-nya kita hapus dulu atau kita delete dulu. Buka Adobe Premiere-nya. Dan hasilnya persis seperti workspace yang kita susun tadi. Sekarang Adobe Premiere-nya kita tutup dulu, lalu kita buka lagi. Dan hasilnya seperti tadi. Sampai di sini dulu teman-teman tutorialnya, dan jangan lupa untuk mengklik tombol merah subscribe, karena subscribe itu membuat channel ini tetap bisa berlanjut. Terima kasih.